Hmm, hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas Optika A di sini akan mempresentasikan hasil proyek kami yaitu mengenai penentuan kualitas air menggunakan metode difraksi pada CD. Next. Untuk anggota kelompok kami ada 4 anak, yaitu Hafifatus, Fitri Ilmiah, Sabrina Lolita, dan Josia Gil. Next. Untuk bab 1 pendahuluan. Next. Yang pertama adalah latar belakang. Eh, jadi adanya proyek kami ini itu di latar belakangi ketika kita membahas air atau cairan, maka tidak akan dapat dari nilai indeks biasnya. Karena sudah banyak penelitian indeks bias untuk mengetahui kualitas suatu zat, maka penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui indeks bias dengan air keruh yang ada di sekitar lingkungan kita, yaitu limbah industri rumahan seperti limbah air yang bercampur minyak. Kekeruhan adalah ukuran kejenihan relatif suatu cairan. Teknik yang digunakan dalam percobaan indeks bias ini menggunakan alat yang sederhana dan mudah dilakukan untuk mengukur indeks bias zat cair, yaitu dengan menggunakan metode pembiasan yang menggunakan plan paralel yang merupakan bangun tiga dimensi yang dibatasi oleh sisi-sisi yang sejajar yang transparan sehingga memudahkan cahaya yang terisi zat cair melakukan pembiasan. Next. Untuk proyek kali ini terdapat tiga rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara merancang alat pengukuran nilai indeks bias air menggunakan pola difraksi dengan CD. Yang kedua, bagaimana cara kerja dan alur sistem alat pengukur nilai indeks bias air menggunakan pola difraksi CD. Yang ketiga, bagaimana cara menentukan kualitas air dengan menggunakan pola difraksi. Next. Adapun tujuan dari proyek kali ini yaitu menghasilkan suatu inovasi alat pengukur nilai indeks bias dengan membuat suatu rangkaian sederhana dengan menerapkan prinsip difraksi pola gelap terang menggunakan bahan CD. Alat ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk dapat diketahuinya kualitas air melalui pengukuran nilai indeks bias air dan pola difraksi. Next. Untuk manfaat dari proyek ini yaitu dapat mengembangkan konsep ilmu fisika dan teknologi dalam bidang lingkungan, serta diharapkan dapat mempermudah dalam mengetahui kualitas air dengan pengukuran nilai indeks biasnya. Next. Yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Next. Jadi tinjauan pustaka kali ini dimulai dengan pengertian cahaya, yaitu merupakan besaran fisika yang sangat penting dalam kehidupan. Cahaya tampak adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berkisar antara 400 nanometer yang berwarna ungu hingga 700 nanometer yang berwarna merah. Sedangkan CD atau compact disc memiliki struktur mikroskopik yang berbeda berdasarkan penggunaan CD tersebut dalam penyimpanan data. Perbedaan struktur mikroskopik pada CD dapat dilihat pada gambar 2.1, CD yang masih kosong, ada juga CD yang telah terisi data yang memiliki struktur mikroskopik yang berbeda. Next. Lalu, hubungan nilai indeks bias dengan kecepatan cahaya pada ruang hampa
Dan medium didefinisikan dengan persamaan yaitu N sama dengan C per V. Sehingga nilai N atau indeks bias ini akan berbanding lurus dengan kelajuan cahaya dan berbanding terbalik dengan kelajuan kelajuan cahaya pada medium dan berbanding lurus dengan kelajuan cahaya di ruang hampa udara. Gelombang cahaya yang melalui suatu celah sehingga terjadi difraksi akan menghasilkan cahaya-cahaya lain yang kemudian saling berinterferensi sehingga akan membentuk pola gelap terang dari cahaya tersebut. Pola terang pada cahaya akan terbentuk ketika terjadi interferensi maksima, sedangkan pola gelap akan terbentuk ketika terjadi interferensi minima. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada bab 3, yaitu rencana kegiatan. Untuk tempat dan waktunya, yang pertama itu tempat pelaksanaan. Itu pelaksanaan dari kegiatan ini itu bertempat di lingkungan Fakultas MIPA Universitas Brawijaya. Yang kedua ada waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan pada kegiatan ini adalah di jam operasional Universitas Brawijaya. Terus untuk metode kegiatan juga ada dua. Untuk yang pertama itu penelitian pendahuluan. Terdapat beberapa kegiatan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan permasalahan yang diteliti, tentang studi literatur, penelitian dalam skala kecil, atau mempersiapkan kerangka kerja penelitian. Terus yang kedua itu tahap prototype. Terdapat perancangan pedoman desain, pengoptimalan prototipe dasar, evaluasi formatif, serta revisi guna memperbaiki produk yang telah dibuat sebelumnya. Terus untuk persiapan alat dan bahan, untuk yang pertama itu ada sumber cahaya atau laser, terus kedua ada CDR, yang ketiga ada minyak, yang keempat ada tempat cairan atau sekaligus sebagai layar atau botol. Terus yang selanjutnya ada penyangga, ada air atau larutan, terus ada kertas skala dan penggaris. Untuk desain perakitan alatnya seperti berikut. Untuk pengukuran bias air itu pada tahap ini peneliti akan mengukur nilai indeks bias air dari berbagai jenis cairan yang akan diuji menggunakan sidrifaksi, keping compact disc atau CD. Pengukuran akan dilakukan dengan memasukkan cairan ke dalam gelas ukur dan memasang kisi difraksi keping compact disc atau CD di depan sumber cahaya. Oke, dilanjutkan teman saya. Selanjutnya adalah dari bab 4 yaitu data hasil percobaan. Bisa next. Oke, ini adalah data hasil dari percobaan murni. Bisa dilihat pada tabel dari angka 1 sampai 7. Bisa di next. Next. Ini adalah percobaan air minyak. Oke, langsung aja bisa di next. Ini adalah perhitungan percobaan dari air murni. Jadi ini adalah N atau indeks bias dari percobaan air murni yang sudah kita lakukan. Jadi ada percobaan dari 1 sampai 7. Bisa di next. Ini adalah perhitungan untuk indeks bias dari percobaan air minyak dari nomor 8 sampai 14. Bisa di next lagi. Oke, berikutnya adalah grafik air murni, yaitu gabungan dari LI dan Y-nya.
Lalu akan didapatkan grafik yang ada tertera di sini, terus ada bisa ditarik garis lurus, seperti pada gambar, bisa di next lagi. Ini adalah grafik air minyak, sama dari Y-nya itu ada LI, terus X-nya Y. Jadi next lagi. Oke, dari percobaan yang sudah dilakukan dari kelompok kami itu didapatkan hasil yang variatif untuk setiap indeks bias dan dihitung melalui perumusan yang sesuai dengan literatur. Dari hasil indeks bias yang didapatkan oleh air murni itu tadi ada 7, yaitu 1,36, 1,30, 1,23, 1,13, 1,11, 1,09, 1,04. Terus kalau yang untuk indeks bias yang didapatkan oleh air yang bercampur minyak itu ada 1,36, 0,95, 0,87, 0,72, 0,68, 0,66, dan 0,6. Lalu setelah adanya perumusan dan hasil data didapatkan juga dari perhitungan tersebut juga ada dibuat grafik. Bisa di next. Dari grafik yang udah dibuat itu bisa dibandingkan dari antara grafik indeks bias air dan indeks bias air yang bercampur minyak, itu hasilnya dari kedua grafik tersebut itu terlihat sama. Dan perbedaannya itu tidak dihasilkan signifikan atau tidak terlalu jauh untuk perbedaannya. Jadi sama-sama berada di area yang mirip dan panjangnya juga tidak terlalu jauh. Nah, setelah dilakukan analisis, maka didapatkan alasan bahwa adanya peristiwa ini itu dikarenakan air murni dan air yang bercampur oleh minyak tadi itu tidak memiliki perbedaan yang tinggi mengenai konsentrasi zat atau tingkat kekentalan pada cairan atau larutan tersebut, sehingga indeks bias yang dihasilkan itu sebenarnya adalah indeks biasnya air murni gitu. Terus perbedaan yang memungkinkan itu bisa terjadi apabila dari tim kami itu harusnya menggunakan jenis cairan atau larutan yang memiliki konsentrasi zat yang memiliki perbedaan cukup tinggi untuk satu sama lainnya. Bisa di next. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada bab 5 anggaran dan jadwal kegiatan, bisa di next. Untuk anggarannya sendiri, kelompok kami membutuhkan 3, antara lain ada yang pertama CD, kita menggunakan 1 buah dengan harga satuan total seharga 3.000, kemudian ada kertas milimeter blok sebanyak 1 pieces, harganya 10.000, kemudian juga ada laser 1 pieces dengan harga 16.000, sehingga total harga yang dikeluarkan oleh kelompok kami yaitu sebesar 56.000. Next. Kemudian berikutnya ini ada jadwal pelaksanaan. Yang pertama tentunya penyusunan proposal. Untuk penanggung jawabnya sendiri ada Fitri Ilmiah, kemudian ada review proposal di minggu kedua. Untuk penanggung jawabnya ada Afifatus Putri Julaita. Yang ketiga ada konsultasi ide di minggu pertama dan juga minggu kedua dengan penanggung jawab semua anggota, yakni Sabrina Lolita, Fitri Ilmiah, Afifatus Putri Julaita, dan juga Josi Agil. Untuk yang keempat ada persiapan alat dan bahan dalam minggu ke-3 sampai minggu ke-6 dengan penanggung jawab ada Josi Agil. Bisa di next. Untuk yang kelima ada uji coba sampel alat dan pengambilan data dilakukan pada minggu ke-3 sampai ke-6 dengan penanggung jawab Sabrina Lolita Permatasari. Dan yang ke-6 ada pengerjaan laporan di minggu ke-7 dan 8 atau minggu terakhir dengan penanggung jawab Afifatus Putri Julaita. Bisa di next. Yang selanjutnya ada bab 6 atau penutup. Next. Dari percobaan yang kami lakukan, didapatkan kesimpulan seluruh percobaan telah dilaksanakan menggunakan prinsip dan juga metode indeks bias untuk mendapatkan nilai perbedaan indeks bias air murni dan indeks bias air yang bercampur minyak. Maka dapat disimpulkan bahwa sampel yang digunakan pada percobaan ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan, sehingga nilai dari indeks bias dan juga grafik yang dihasilkan terlihat hampir sama. Next. Untuk sarannya, saran yang dapat menjadi evaluasi dari tim kami adalah dengan menggunakan konsentrasi zat
yang memiliki perbedaan kekentalan cukup tinggi sehingga dapat ditemukan perbedaan indeks biasnya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.